Saya minta kepada Gus Ajir dan kepada Ustadz Faris, tolong bawakan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Berikan saja ayat Al-Quran atau hadis sahih yang membolehkan tabarruk di kuburan orang soleh. Jika ada, malam ini juga, detik ini juga, saya akan tabarruk di kuburan orang soleh. Itu kutipan yang saya ambil dari Ustadz Tamrin kalau nggak salah. Jadi kan cukup viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami masih membahas tentang debat yang sudah berlalu 1 minggu, yaitu debat antara Heri Pras dengan Gus Ajir ya. Ini ada tanggapan dari Gus Rumel ya tentang debat ini. Bagaimana beliau itu menilai debat yang telah terjadi seminggu yang lalu. Ya, tidak terlalu panjang kontennya, mari kita simak tanggapan dari beliau. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya bisa ditetangkan dalil itu, mari kita sama-sama tabarruk di kuburan. Kalau ada dalilnya. Kedengarannya pertanyaan tadi cukup adil bukan? Kedengarannya kan seperti standar akademis bukan? Tapi tunggu dulu, ada yang aneh di sini. Bagi saya ini cukup aneh. Bagi saya, pertanyaan seperti itu sudah terlalu klise. Apa itu klise? Klise adalah ungkapan yang sudah terlalu sering digunakan hingga maknanya itu sudah hilang. Tidak ada daya tariknya lagi dan membuatnya sangat membosankan ya karena tidak orisinil. Kenapa saya mengatakan itu? Ngerti nggak? Al-Quran itu tidak akan pernah bertambah ayatnya. Begitupun hadis tidak akan pernah bertambah di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Musnad Imam Ahmad sekalipun, tidak akan pernah nambah satupun. Sementara dalil eksplisit yang menyatakan secara sharih dan verbatim seperti yang diminta Ustadz Tamrin tidak akan pernah kalian temukan. Pernyataan saya ini bisa kalian cek. Semua intelektual muslim, mazhab apapun itu, tidak akan pernah menemukan ayat Al-Quran atau hadis yang bunyinya persis, eksplisit, kata per kata, dan verbatim seperti yang diinginkan oleh Ustadz Tamrin. Bagi saya, orang yang memakai pertanyaan seperti ini, apalagi di dalam perdebatan, memang dia itu tidak pernah bermaksud untuk berdiskusi. Kenapa? Karena sejak awal, pertanyaan ini memang berniat untuk menyandera diskusi. Seolah-olah, orang yang mau menjawab itu wajib menambang seluruh nas Al-Quran dan juga hadis dari nol. Padahal, ya, ayat Al-Quran tidak akan pernah ada yang baru, dan hadis juga tidak akan pernah ada yang baru. Video ini adalah layar pertama, nanti akan saya buat serial berikutnya. Video ini akan mengandung sedikit ledekan, tapi akan mengulas yang lebih dari itu, yaitu bagaimana kita memahami pengetahuan agama itu sendiri. Karena kalau standarnya adalah dalil eksplisit dan jika tidak ada lantas tidak boleh, maka semua ijtihad ulama lintas mazhab selama 14 abad terakhir ini ya kan tidak sah dan tidak valid. Semua kias, semua istimbat, semua ijma yang tidak secara harfiah disebutkan dalam nas Al-Quran maupun hadis yang menjadi invalid. Kenapa? Saya mencium bau absurditas di dalam pertanyaan itu. Ustadz yang satunya lagi juga ngomong, aqwalul ulama yustadallu laha, la yustadallu biha. Artinya pendapat para ulama itu dicarikan dalil pendukungnya terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena dia adalah subjek yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Dan pendapat ulama itu tidak bisa dijadikan dasar dalil itu sendiri sebagai sumber otoritas hukum primer. Makanya Ustadz Tamrin itu kan menambahi, pendapat ulama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis tidak perlu diikuti. Apakah kedengarannya masuk akal? Jelas tidak. Karena yang ngomong seperti ini adalah Ustadz Tamrin dan Ustadz satunya lagi. Bukan Imam Ghazali yang ngomong, bukan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngomong, bukan Imam Nawawi yang ngomong, dan bukan Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang ngomong. Loh, ini kan namanya logical fallacy alias ad hominem. Bukan. Saya tidak mau menyerang aspek kekurangan kedua ustadz tersebut. Tapi, saya itu sedang mengkritik prosedur epistemik keduanya dalam memastikan valid tidaknya sebuah qaul yang dikeluarkan oleh ulama yang memperbolehkan tabarruk di kuburan orang soleh. Bagi saya, sampai sekarang, selama orang itu masih membuka maktabah syamilah untuk mencari ibarat, masih membuka Google untuk memastikan dalil, masih dibantu Wikipedia untuk memastikan argumen, ya saya rasa tidak pantas mereka itu ngomong seperti aqwalul ulama yustadallu laha, la yustadallu biha. Kenapa? Karena kaidah itu akan selalu menjadi andalan para pengucap supaya nampak gagah, padahal si pengucap belum tentu sehebat itu. Saya berani taruhkan, akwal kedua ustadz tadi sudah pasti tidak jauh lebih baik daripada akwal ulama-ulama yang disebutkan oleh Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan. Karena siapa yang berhak menentukan akwal ulama ini sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah Ustadz Tamrin dan Ustadz satunya lagi itu lebih punya kapasitas itu daripada ulama yang mereka berdua tolak otoritasnya? Itu loh yang saya maksud dengan daur wa tasalsul, penalaran melingkar yang sebenarnya menyembunyikan siapa wasit di dalam pertandingan ini. Saya ingin memulai rekonstruksi berpikir ini dari satu analogi yang mungkin tidak terlalu filosofis, tapi
tapi saya anggap cukup mirip. Kenapa kita bisa percaya dengan hafidz Al-Quran? Kenapa kita mempercayakan mereka untuk mentashih Al-Quran yang kita pegang sekarang? Kenapa kalau ada orang yang bacaannya keliru, satu harokat saja, hafidz Al-Quran bisa langsung tahu? Padahal mereka kan nggak pernah ngecek satupun manuskrip Al-Quran yang kuno. Begitupun dengan kita. Kita percaya begitu saja dengan koreksi hafidz ketika ada kekeliruan harokat misalnya, tanpa pernah meneliti sendiri apakah bacaan si hafidz ini tersambung sampai Rasulullah atau tidak. Atau ketika dokter memberikan resep obat kepada kita kan nggak pernah menanyakan kepada si dokter mana jurnal akademik yang menyatakan obat ini akan menyembuhkan saya, atas izin Allah tentu saja. Atau ketika kita naik pesawat, ya kita kan mempercayakan keselamatan kita sepenuhnya kepada sang pilot. Padahal pilot itu orang asing, dan kita tidak pernah tahu kemampuan si pilot yang tidak pernah kita kenal itu. Kenapa kita bisa sampai sepercaya itu? Ya karena kita punya sistem yang kita percayai akan bekerja dengan baik. Maksudnya begini, ada transmisi pengetahuan yang dikawal oleh banyak orang, banyak penghafal Al-Quran, lintas generasi, lintas negara, lintas geografi. Jadi kita mempercayakan bagaimana seluruh kata dalam Al-Quran itu dibaca harokat per harokat dari mereka yang ada sistem verifikasi kolektif itu sendiri. Kita juga percaya ada sistem yang bernama rezim risiko yang mengikat dokter dan juga pilot untuk tidak mempermainkan nyawa seseorang. Kita juga percaya kalau mereka punya rezim risiko yang mengikat mereka bahwa setiap nyawa itu berharga dan setiap keputusan mereka itu harus berorientasi pada keselamatan nyawa seseorang. Dalam fikih pun juga begitu. Para ulama kita punya rezim risikonya sendiri. Hanya saja wujudnya itu bukan seperti lisensi pilot, dokter, atau mungkin syahadat tahfidz Al-Quran, melainkan arsitektur epistemik dan etis yang mengikat mereka semua dalam setiap pendapat yang akan mereka keluarkan. Dalam domain fikih misalnya, risiko itu bukan hanya tentang berfatwa, tapi juga risiko rusaknya akidah. Sangat tidak masuk akal ulama-ulama yang berpendapat bahwa tabaruk di kuburan orang soleh itu boleh, semuanya berniat untuk merusak akidah umat Islam. Sama tidak masuk akalnya ketika kita membayangkan mereka semua, ulama-ulama itu, membolehkan tabaruk di kuburan orang soleh tanpa melewati prosedur akademik terlebih dahulu. Saya sendiri termasuk orang yang taklid untuk urusan ini. Bukan karena saya pemalas atau malas berpikir, tapi karena saya itu percaya dengan sistem risiko yang dibentuk oleh tradisi umat muslim akan selalu melalui prosedur yang valid secara syariat dan tidak akan menjerumuskan saya ke dalam rusaknya akidah. Dan sikap saya ini punya basis akademik dan empirisnya. Publikasi dari Boaz Miller, dia kan seorang filsuf epistemologi sosial. Kalian bisa baca artikelnya tadi yang berjudul Trust and Distributed Epistemic Labor. Ada satu postulat penting yang ingin saya sampaikan dari Miller. Ketika saya mengikuti pendapat salah satu intelektual muslim di masa lalu yang memperbolehkan tabaruk di kuburan orang soleh, sebenarnya saya sedang melakukan praktik yang bernama efisiensi kognitif. Dan ini praktik yang paling rasional bagi seluruh umat manusia sampai kapanpun. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang bisa mengakumulasi, mengevaluasi, dan menilai semua bukti dalam satu kali kehidupannya. Bahkan ketika saya itu mulai belajar dari usia 5 tahun hingga 80 tahun, dan dalam sehari bisa belajar sampai 8 jam, konsisten sampai umur 80 tadi, itu pun masih tidak cukup untuk mengevaluasi semua bukti yang mendukung semua keyakinan saya. Oleh karena itu, saya kan akhirnya bergantung pada pendapat orang lain, yang menurut rekan sejawatnya, menurut sesama pakarnya, dan menurut sesama intelektualnya, meyakini beliau sebagai orang yang kompeten. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, informasi yang akan saya terima itu terlalu banyak, terlalu kompleks, dan terlalu melelahkan untuk saya tampung dan saya analisis secara kognitif oleh satu otak yang saya miliki setiap kali menemukan satu masalah. Pada intinya begini, efisiensi kognitif itu bisa kalian terjemahkan dengan kata, biar tidak capek mikir, percayakan saja pada ahlinya. Di dalam dunia akademik modern kan ya sama, biar kita tidak capek mikir, baca saja jurnal penelitian orang lain. Dan inilah kenapa pertanyaan mengapa percaya ulama mu'tabarin itu cukup penting. Bukan soal apakah ulama selalu benar, tapi soal apakah ada alasan rasional untuk menjadikan mereka otoritas pengetahuan dalam fikih. Dan tentu saja jawabannya ada. Kenapa? Karena kompleksitas pengetahuan manusia itu memaksa manusia bergantung pada komunitas keilmuan yang punya standar, punya metodologi, punya pertanggungjawaban, dan punya rezim risiko seperti tadi. Maka ketika Ustadz Tamrin atau siapa yang satunya lagi itu mengatakan pendapat ulama yang tidak sesuai dengan Al-Quran atau hadis tidak perlu diikuti. Kalau yang dimaksud pendapat ulama tadi adalah pendapatnya Ustadz Tamrin dan Ustadz satunya lagi, ya saya tidak akan mempermasalahkannya. Tapi ketika Ustadz Tamrin dan Ustadz satunya lagi itu mengatakan ini untuk mengevaluasi pendapat mu'tabarin, sebenarnya ada satu pertanyaan yang perlu diajukan terlebih dahulu. Tanpa bantuan Google, tanpa bantuan Maktab Syamilah, tanpa bantuan ChatGPT atau alat bantu yang lain, dia berdua apakah punya kapasitas menentukan penilaian itu atau tidak? Apakah beliau berdua punya kelayakan untuk melakukan evaluasi terhadap ulama mu'tabarin? Saya ulang ya, saya tidak bermaksud untuk policy. Saya hanya menanyakan, apakah beliau berdua itu layak diperlakukan sebagai otoritas pengetahuan untuk pekerjaan evaluatif yang sangat teknis seperti mengevaluasi pendapat intelektual yang membolehkan tabaruk di kuburan. Kenapa? Dari menit awal perdebatan hingga mereka akhirnya berpelukan, saya itu belum mendengar satupun evaluasi teknis kecuali kaidah-kaidah yang udah common sense atau bisa diketahui secara badihi. Aqwalul ulama yustadallu laha, la yustadallu biha. Jika pendapat ulama menyelisihi Quran dan hadis, maka tidak perlu diikuti.
Kalau cuma begini ya, saya pun mampu. Naif kalau mau mengoreksi ulama dengan cara seperti itu dan kaidah seperti itu. Saya cuma mau memastikan bahwa standar yang beliau berdua tuntut itu bukan hanya retorika kosong. Loh, bukannya memakai Maktabah Syamilah, Google, atau ChatGPT itu membuat ulama di masa sekarang jauh lebih unggul. Tools ini kan menghapus hambatan geografis dan logistik yang dulu membatasi para ulama untuk mengakses informasi. Kini, data kan lebih komplit, lebih kompleks, dan tersedia mesin untuk mengolahnya secara instan. Implikasinya kan jelas, verifikasi primer langsung ke sumber bukan lagi menjadi privilege elit tradisional, melainkan kemampuan demokratis yang bahkan membuat ulama di masa sekarang jauh lebih akurat karena tidak punya keterbatasan fisik seperti yang dialami ulama di masa lalu. Masalah saya bukan itu. Masalah saya adalah kemudahan akses itu tidak selalu berarti kemudahan untuk memahami. Dan kemudahan akses itu tidak selalu berarti kemudahan untuk menguasai. Orang awam di pinggir jalan pun mampu menemukan hadis dan juga kaidah yang disampaikan oleh kedua ustadz tadi dalam hitungan detik, tanpa latihan puluhan tahun dalam mempelajari ilmu rijal, jarh wa ta'dil, dan lain sebagainya. Namun, apakah mereka memahaminya? Mampukah mereka menaklukkan dan menguasai hadis tersebut? Loh, apakah saya menyamakan Ustadz Tamrin dan ustadz satunya lagi seperti orang awam? Bukan juga. Kalau mereka merasa mampu mengoreksi pendapat ulama mu'tabarin yang memperbolehkan tabaruk di kuburan orang soleh, kenapa argumentasinya cuma muter-muter dan klise seperti tadi? Mana ayat dan hadis yang secara eksplisit membolehkan tabaruk di kuburan orang soleh? Sementara mereka sendiri tahu, dan semua orang pun tahu, tidak bakal ada ayat Al-Quran yang baru, dan tidak bakal ada satu hadis pun yang baru. Justru yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah, mungkinkah ulama yang membolehkan tabaruk itu tidak lebih paham dari Ustadz Tamrin dan Ustadz satunya lagi? Atau setidaknya mereka itu mengulang-ulang argumen. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Inni anhaakum an dzalik. Pertanyaan saya, dari semua ulama yang memperbolehkan tabaruk di kuburan, memangnya siapa yang tidak tahu hadis ini? Dan kalau hadis ini dimaksudkan untuk melarang tabaruk di kuburan, kenapa mereka justru memperbolehkan? Apakah hadis ini sempat hilang dalam peredaran komunitas intelektual di masa itu? Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan saya ulas di video mendatang. Jadi kita cukupkan dulu untuk mempertanyakan otoritas kedua ustadz tadi. Dan di video yang akan datang, sepertinya saya akan mengulas mungkinkah pendapat ulama yang memperbolehkan tabaruk di kuburan orang soleh ternyata tidak valid. Syarah Malabas, ini Papanjangan Talk, sampai jumpa. Permintaannya cukup menentang ya, minta mendatangkan dalil yang pas spesifik, artinya eksplisit dengan pokok masalahnya. Ini bagaikan meminta mendatangkan bulan ke bumi ya. Ya, satu hal yang tidak mungkin terjadi. Yang ada dalil yang eksplisit tentang hal itu. Wahabi pun sampai kiamat kurang 2 hari pun tidak akan bisa mendatangkan dalil tersebut ya. Ini dalil memang dalil untuk membungkam lawan bicaranya. Padahal dirinya sendiri pun tidak akan mampu ya. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dari Rabi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.